Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Tias dengan NIM 15 2019 001 dan teman saya Nila Celing dengan NIM 15 2019 011. Pada sore hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Penasaran kan? Tenang kan? Nah, daripada penasaran mending langsung join aja. Oke, selamat belajar. Oke guys, sekarang kita lihat petanya ya. Cekidot, cing. Nah, udah muncul kan petanya. Nah, dalam peta itu kan ada berbagai bentuk ya. Ada segitiga, lingkaran, dan persegi. Nah, sebenarnya bentuk itu menggambarkan corak kerajaan masing-masing yang ada di Nusantara. Untuk kerajaan yang bercorak Hindu itu digambarkan dengan bentuk segitiga. Kemudian untuk kerajaan yang bercorak Buddha itu digambarkan dengan bentuk lingkaran. Sedangkan untuk kerajaan yang bercorak Hindu Buddha itu digambarkan dengan bentuk persegi. Nah, tapi kita fokus ke kerajaan Kutai aja ya. Fokus ke kerajaan Kutai aja, jangan sama bercanda. Nah, dalam peta kita bisa lihat kalau posisi kerajaan Kutai itu sangat strategis. Jika dilihat itu ada hubungannya dengan sejarah maritim di Nusantara, tepatnya dengan jalur perdagangan. Nah, kerajaan Kutai itu dalam peta itu terletak di sebelah timur ya, dalam Pulau Kalimantan. Nah, berbicara mengenai jalur perdagangan, pastinya kita cuplik sedikit ya dalam sejarah maritim. Para pedagang pada awal tarik Masehi itu, mereka melakukan perdagangan dari Selat Malaka yang merupakan pusat perdagangan terramai, terlengkap pada masa itu. Kemudian dari Selat Malaka mereka melewati Selat Sunda. Nah, Selat Sunda ini yang memisahkan dua pulau, yaitu Pulau Sumatera dengan daerah Lampung dan Pulau Jawa, yang dimana kerajaan Sunda terletak di ujung Pulau Jawa, maksudnya ujung barat ya. Kemudian dari Selat Sunda melewati pantai utara Jawa. Nah, pantai utara Jawa ini masuk dalam wilayah kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima sebagai pemimpinnya. Dari kerajaan Kalingga kemudian menuju ke pesisir pantai timur Kalimantan, tepatnya di Kutai. Nah, disitulah para pedagang akhirnya mulai melakukan perdagangan, tepatnya di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, terus kapan sih kerajaan Kutai ini berdiri? Nah, kerajaan Kutai ini berdiri pada tahun 500 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Nah, tahun 500 Masehi ini merupakan masa berakhirnya masa praaksara di Indonesia dan mulai masuknya masa aksara atau masa dikenalnya tulisan. Hal itu dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Adanya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini karena mendapat pengaruh dari India yang dibawa oleh kaum Brahmana yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, kok cuma kaum Brahmana ya saat itu? Tapi sebenarnya masih banyak teori-teori lainnya, tetapi hanya teori Brahmana sajalah yang relevan dengan dibuktikan adanya prasasti-prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Sebab huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Maka tak salah dong mereka disebut sebagai kaum intelektual, karena pada waktu itu hanya kaum Brahmana sajalah yang mampu menguasai bahasa Sanskerta. Kemudian, kenapa kok Indonesia baru mengenal tulisan pada tahun 500 Masehi? Hal itu karena adanya perbedaan mentalitas guys. Jadi, mentalitas bangsa Indonesia dengan bangsa Mesir itu berbeda. Bangsa Mesir sendiri sudah mengenal tulisan pada tahun sebelum Masehi, sekitar 500 sebelum Masehi. Dalam hieroglif atau huruf-huruf Mesir itu banyak sekali tulisan-tulisan bangsa Mesir. Nah, sekarang kita melihat lokasi kerajaan Kutai. Awalnya kerajaan Kutai ini terletak di Kutai Lama, kemudian dipindahkan ke Pemarangan, dan yang terakhir di kota Tenggarong. Jika kita melihat pusat pemerintahannya, semuanya terletak di tepi sungai. Mengapa sih kok letaknya di tepi sungai? Karena sungai itu menjadi jalur transportasi bagi masyarakat saat itu. Nah, selain itu, sungai juga menjadi sumber penghidupan. Jadi banyak pedagang yang berkumpul di Sungai Mahakam, seperti yang saya katakan tadi di slide awal. Nah, pada masa kekuasaan kerajaan Kutai ini hanya menguasai
wilayah Kalimantan Timur. Tetapi ketika Kerajaan Kutai mengalami kejayaan, hampir menguasai sebagian Kalimantan, guys. Selanjutnya ada silsilah raja-raja Kutai. Pertama, Maharaja Kudungga. Kedua, Maharaja Aswawarman. Ketiga, Maharaja Mulawarman. Keempat, Maharaja Marawijayawarman. Kelima, Maharaja Gajayana-Warman. Keenam, Maharaja Tunggawarman. Ketujuh, Maharaja Jayanagawarman. Kedelapan, Maharaja Nalasingawarman. Sembilan, Maharaja Nalaparana Tungga. Ke-10 Maharaja Gadingga Warman Dewa. 11 Maharaja Indra Warman Dewa. Ke-12 Maharaja Sangga Warman Dewa. 13 Maharaja Chandra Warman. Ke-14 Maharaja Sri Lanka Dewa. Ke-15 Maharaja Guna Parana Dewa. Ke-16 Maharaja Wijaya Warman. Ke-17 Maharaja Sri Aji Dewa. 18 Maharaja Mulia Putra. Ke-19 Maharaja Nala Pandita. Ke-20 Maharaja Indra Paruta Dewa. Dan ke-21 raja terakhir yaitu Maharaja Dharma Setia. Pada pemerintahannya saat itu sudah menjadi dia dibunuh oleh raja dari kerajaan Kutai Kartanegara. Seperti itu. Kita lihat raja pertama, Kudungga. Nah, dilihat dari namanya itu masih asli Indonesia dan belum mendapat pengaruh agama Hindu. Awalnya Kudungga ini merupakan seorang kepala suku, namun setelah menerima pengaruh dari Hindu, akhirnya mengubah struktur pemerintahan menjadi kerajaan. Dia mendapatkan gelar Wangsakerta atau artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, dia juga mendapat julukan sebagai Ansuman atau Dewa Matahari. Oke guys, raja selanjutnya adalah Aswawarman. Dia dikenal sebagai raja yang cakap dan lihai. Wow. Nah, pada masa pemerintahannya ini, dia berhasil memperluas wilayah melalui upacara Asmaweda. Apa itu upacara Asmaweda? Upacara Asmaweda merupakan upacara memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dengan cara melepas kuda sampai si kuda ini berlari dan berhenti. Nah, batas tempat dia berhenti ini kan meninggalkan tapak kaki kuda. Tapak kaki kuda ini yang menjadi batas wilayah kekuasaan kerajaan. Nah, upacara semacam ini juga pernah dilakukan oleh Raja Samudragupta di India. Siapakah Raja Samudragupta itu? Nah, Raja Samudragupta itu merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Gupta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Gupta mengalami kejayaan sebab sang raja berhasil memperluas atau menyatukan seluruh wilayah lembah Sungai Gangga dan Sungai Indus. Selain itu, dia memiliki kehebatan dalam bidang militer di sepanjang sejarah India. Oke guys, raja selanjutnya adalah Raja Mulawarman. Di telinga kita pasti nggak asing kan nama Mulawarman? Ya pasti dong. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan raja terbesar dalam sejarah kerajaan Kutai. Dia naik tahta setelah menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kutai ini mengalami kejayaan yang ditunjukkan dengan adanya kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan, kehidupan rakyat itu menjadi lebih sejahtera, makmur, dan tentram. Pernah dong Raja Mulawarman ini mengadakan upacara kurban emas yang sangat melimpah. Jadi kelihatan ya betapa majunya dari pemerintahan Raja Mulawarman ini. Oke guys, sekarang kita akan membahas kehidupan politik dalam kerajaan Kutai. Nah, berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai, yaitu Yupa, ada salah satu Yupa dengan tulisan demikian: Sang Maharaja Kudungga itu memiliki seorang putra yang termasyhur, yaitu Aswawarman, yang seperti Dewa Matahari atau Sang Ansuman. Raja Aswawarman sendiri memiliki 3 orang putra, tetapi dari ketiga putranya hanya Mulawarman yang paling terkenal. Berdasarkan prasasti itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan saat itu berdasarkan keturunan. Awalnya sistem pemerintahan itu berbentuk suku yang dipimpin oleh kepala suku yaitu Kudungga. Tetapi setelah pengaruh India masuk, kemudian sistem pemerintahan diubah menjadi sistem kerajaan yang berdasarkan keturunan.
Selain itu kita juga dapat melihat adanya penambahan kata Warman dari keturunan Raja Kudungga. Ada Aswawarman, ada Mulawarman. Nah, kata Warman ini lazim dipakai di daerah India. Jadi sudah jelas kan ada pengaruh India yang masuk dan mewarnai dalam ranah politik kerajaan Kutai. Selain itu, untuk menjadi seorang raja juga harus dinobatkan terlebih dahulu melalui upacara keagamaan yang disebut dengan Fratya Soma. Oke, baik teman-teman, jadi saya akan melanjutkan slide berikutnya dari teman saya Tias. Seperti yang tadi dijelaskan tentang kerajaan Kutai, di sini saya juga akan membahas tentang kehidupan sosial di Kutai. Letaknya jauh dan berada dalam pedalaman dan dijadikan sebagai tempat yang baik untuk beristirahat. Lanjut, kehidupan budaya. Kehidupan budaya juga Yupa merupakan tugu batu tulis yang ditulis dengan huruf pahlawan dan berbahasa Sanskerta. Yupa juga dapat diketahui sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawan Raja Mulawarma. Pada Yupa juga dituliskan bahwa Raja Mulawarma merupakan raja yang baik dan kuat. Raja ini merupakan putra dari Aswawarma dan merupakan cucu dari Raja Kudunga yang memberikan 200 ekor sapi pada Brahmana. Ya teman-teman, ini adalah batu yang tadi dibahas dengan slide pertama. Kita bisa lihat mungkin agak buram karena teman-teman sendiri sudah tahu ini adalah tulisan yang batu kuno yang sudah sejak lama sekali diberdirikan oleh para Brahmana. Oke, kita lanjut. Kehidupan agama mereka. Dalam Yupa disebutkan pada Vapra Ketvara atau Vapra Keswara, yaitu lapangan luas untuk menuju Dewa Siwa. Kita sendiri tidak tahu teman-teman, itu adalah kepercayaan menurut mereka. Selain itu, terdapat pelaksanaan upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu. Seperti yang kita tahu, seperti contoh saya ingin masuk ke agama itu dan saya harus seperti yang tadi mereka ucapkan itu, upacara pun harus dilaksanakan untuk memasuki agama mereka sendiri. Agama Hindu juga disebut Fatyostoma. Upacara tersebut dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarma yang dipimpin oleh para pendeta dari India. Baru ketika pada masa Mulawarma dipimpin oleh para pendeta dari Indonesia. Oke, kita lanjut teman-teman, kehidupan ekonomi mereka. Maju, bukti kesanggupan. Mempersembahkan berdasarkan dan 200 ekor sapi kepada Brahmana, itu menurut kepercayaan mereka. Mata pencarian, bertani dekat sungai Brahman, dekat sungai Makhama. Pedagang, hubungan dengan internasional. Jalur lain dari Selat Malaka adalah Laut Jawa, Selat Makassar, terus ke India, Filipina, dan Cina, dan mulai berternak. Dalam perdagangan, apabila perdagangan luar kerajaan Kutai ingin berdagang di Kutai, harus meminta izin kepada raja tersebut dengan memberikan hadiah. Hadiah ini berupa perdagangan yang akan mereka jual. Itu adalah syarat untuk berdagang di kerajaan mereka atau kerajaan Kutai. Itu menurut kepercayaan mereka dulu. Peninggalannya. Ketopang Sultan Kutai merupakan mahkota Sultan Kutai yang terbuat dari emas dan beratnya sekitar 1,98 kg. Sampai saat ini masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Lanjut, kita bisa lihat sendiri teman-teman. Ini adalah mahkota yang dulu dipakai oleh kerajaan atau raja, khususnya raja, bukan masyarakat ya, bukan semuanya. Kalunga uncal memiliki hiasan liontin berlive kisah
kisah Ramana yang menjadi salah satu atribut kerajaan Kutai yang digunakan oleh Sultan Kutai Kartanegara. Kita bisa lihat sendiri teman-teman, ini adalah leontin yang dipakai oleh sultan tersebut atau dipakai oleh raja. Keris bukti kang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karang Melunu atau permaisuri dari Sultan Kutai. Keterangan yang pertama sekali teman-teman, ya kita bisa lihat ini sendiri. Lanjut, tempat duduk raja. Tempat duduk raja yang saat ini masih tersimpan di dalam Museum Mulawarman. Kita bisa lihat sendiri teman-teman, ini adalah kursi permaisuri dan raja. Kita bisa lihat sendiri teman-teman. Lanjut, keruntuhan kerajaan Kutai. Ya, kesian ya teman-teman, kita harus dengar juga keruntuhannya. Jadi, kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada kepemimpinan Raja Majapahit, Raja Maharja Drama Setia yang tewas di tengah Raja Kutai. Keterangan ketiga yaitu Aji Pangeran Anum Panji Medapah. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya dan teman saya Tias. Maaf bila ada berkata yang salah, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya.